Tuhan, terima kasih karena kami dapat berkumpul kembali untuk memulai pelajaran agama. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Tuhan berkati juga Pak Timotius yang akan memberikan penjelasan mengenai agama Kristen. Tuhan berkati apa yang dijelaskan oleh Pak Timotius dapat merema dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, makasih. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita mau lanjutkan materi yaitu tentang etika Kristen ya. Oke, kemarin kelompok 6 terakhir sudah membahas. Nah, hari ini kita belajar tentang etika Kristen yang terdiri dari definisi, lalu etika tanggung jawab, dan kemudian buah Roh Kudus. Jadi penekanannya di Galatia pasal 5, yaitu tentang buah Roh Kudus. Itu etika Kristen harusnya mengacu ke sana. Nah, definisi etika kemarin sudah dijelaskan sama kelompok 6 ya. Dari kata Yunani ethos. Artinya kebiasaan atau adat dan tentu saja yang sesuai kebiasaan yang dianggap baik. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik, nah itu namanya etika. Ya, jadi kalau manusia tidak melakukan yang baik, berarti bukan manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu melakukan yang baik. Seperti itu ya. Nah, ketika manusia melakukan kejahatan atau sesuatu yang tidak baik, nah kita lihat ada penyebabnya. Kalau kita belajar Alkitab, ya penyebabnya karena dosa itu. Oke, lalu ada lagi istilah etikos. Nah, Verkel mendefinisikan kesusilaan. Nah, ini cenderung bukan sekedar kelakuan, tapi perasaan batin atau kecenderungan hati yang menyertai seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Jadi bukan hanya perbuatan, tapi yang dipikirkan ya di dalam perasaan hatinya atau pikirannya, nah itu kecenderungannya apa? Baik apa jahat. Seperti itu. Kalau saudara baca Kejadian pasal 6, coba satu ayat Kejadian pasal 6. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Oke, kalau dia baca Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Demikianlah bunyinya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, terima kasih. Dikatakan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi belum melakukan perbuatan ini. Masih di pikiran dan hatinya itu sudah jahat. Ya, terjemahan lain mengatakan bangun tidur, langsung mikirnya itu jahat. Nah, itu ya. Jadi sudah lihat, harusnya kecenderungan hati itu baik. Tapi karena dosa, nah makanya dikatakan selalu membuahkan atau menghasilkan kejahatan semata-mata. Oke, lalu menurut filsuf Aristoteles berkata etika itu adalah ilmu pengetahuan, ilmu ya. Jadi bisa dipelajari, yang mempelajari atau menyelidiki soal kaidah-kaidah dalam rangka mengukur perilaku dan perbuatan manusia. Nah, itulah etika. Jadi kalau dihubungkan dengan kekristenan, etika Kristen adalah kebiasaan tingkah laku, perasaan batin, kecenderungan hati dan pikiran dalam perbuatan manusia Kristen. Jadi ada perbedaannya sekarang. Kalau belajar tentang manusia Kristen, seorang Kristen, maka standarnya baik pikiran, ya, perasaan atau tingkah laku itu berdasarkan Alkitab. Nah, kemarin kelompok 6 sudah membahas itu, ya. Nah, kita ingat sebentar, apa itu arti Kristen? Kisah Rasul 11 ayat 26 dikatakan untuk pertama kalinya murid-murid itu disebut Kristen. Jadi, kalau saudara mendefinisikan Kristen itu apa? Murid Kristus. Jadi bukan jemaat ya. Seringkali orang Kristen itu bangga dengan sebutan jemaat. Jemaat gereja A, gereja B, jemaat gereja besar, gereja
jemaat sangat besar atau jemaat gereja kecil. Nah, orang bangga. Tapi sebenarnya itu bukan definisi Kristen. Kalau menurut Alkitab, definisi Kristen adalah ketika saya dan saudara menjadi murid Kristus. Nah, namanya murid itu apa? Mau belajar dan mau diajar. Itulah Kristen sejati. Jadi bukan sekedar jemaat. Tapi memang ada orang yang penting sudah kebaktian, Pak. Ibadah umum hari Minggu, tapi untuk ikut kelas Bible study itu tidak punya gairah. Ada orang Kristen yang semacam itu. Nah, sebenarnya nggak boleh terjadi. Kalau saudara baca Kisah Rasul 2 ayat 41, 42 dan seterusnya, dikatakan jemaat mula-mula itu, ya orang Kristen mula-mula dikatakan apa? Bertekun di dalam pengajaran para rasul. Ingat, bertekun di dalam pengajaran para rasul. Nah, itulah Kristen sebenarnya. Oke. Lalu di samping bertekun di dalam pengajaran firman, belajar, maka firman Tuhan itu yang mengubah orang Kristen itu, ya. Jadi karakternya seperti Kristus. Jadi sifat hidup karakter seperti Kristus. Itulah Kristen. Sebab ada yang mendefinisikan Kristen itu apa? Kristus kecil. Ya, jadi saya dan saudara itu adalah Kristus kecil. Nah, jadi kalau kita lihat Kristus, ya hidupnya tanpa cacat, tanpa celah. Maka saya dan saudara orang Kristen juga seperti itu harusnya, tanpa cacat, tanpa celah, baik perbuatan maupun hati dan pikiran. Karena apa? Menunjukkan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, karena kita memiliki karakter Kristus, gitu ya. Oke, jadi karakter Kristen itu apa? Ya Kristus. Saudara, ini yang harus diingat. Makanya di Galatia 5, 22 sampai 23 nanti kita akan bahas, itulah yang dimaksud dengan buah roh di situ. Kasih, sukacita, damai sejahtera sampai penguasaan diri. Coba kalau kalian renungkan ya. Jangan berpikir buah roh ada 9 ya. Terlalu banyak. Buah roh itu hanya 1. Ya. Kalau terlalu banyak dibilang 9, nanti ada orang Kristen yang bangga, aku kasih sudah melakukan, Pak. Sukacita sudah, Pak, tapi penguasaan diri belum. Jadi 8 sudah lakukan, yang 1 belum, Pak. Jadi berarti saya kan berhasil. Oh enggak. Jadi artinya 1 adalah kalau kita bisa melakukan 4 atau 5 atau 8 sekalipun dari aspek buah roh itu, tapi kalau salah satu gagal, ya berarti kita gagal total melakukan buah roh itu. Nah itu ya. Jadi buah Roh Kudus itu adalah karakter Kristus. Jadi maksud dari etika Kristen adalah norma-norma, kaidah-kaidah, dan perbuatan-perbuatan Kristen yang dinampakkan sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah Alkitab sebagai sumber etika Kristen. Jadi intinya adalah kembali apa yang ditulis Alkitab, nah itu yang dilakukan. Nah sekarang batasannya. Kalau sudah lihat batasan etika Kristen adalah ilmu pengetahuan tentang sumber, prinsip, dan praktek dari apa yang benar dan apa yang salah dalam terang alam dan rasio di bawah terang Alkitab. Kembali lagi kita diingatkan, jadi sumbernya, ya, prinsipnya dan prakteknya itu standarnya adalah Alkitab. Ya, oke. Yang kedua, etika Kristen adalah dari kelakuan manusia sebagaimana yang ditentukan oleh moral ilahi. Jadi apa yang dikatakan Alkitab, nah itulah yang apa istilahnya ditentukan, ya moralnya Allah, ya Allah kan punya sifat ya. Nah, itu ada di dalam Alkitab. Jadi kelakuan, perbuatan maupun pikiran ya itu ditentukan oleh Alkitab. Makanya manusia dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Jadi artinya apa? Apa yang dimiliki Allah, karakternya, moralnya ya, itu dilakukan oleh manusia. Jadi sebelum jatuh dalam dosa, Allah menciptakan manusia seperti itu. Oke ya, jadi standarnya itu seperti itu. Oke. Yang ketiga, etika Kristen adalah penjelasan yang sistematis dari teladan dan pengajaran moral Yesus Kristus yang diterapkan kepada kehidupan seseorang dalam masyarakat dan terwujud oleh atau memiliki kuasa Roh Kudus. Jadi lihat ya, meneladani ya dari Kristus. Ya, pikiran hatinya seperti Kristus. Makanya lagu lama itu bagus sekali kan, berikanku hati seperti hatimu. Ingat ya, berikanku mata seperti matamu, berikanku tangan seperti tanganmu, berikanku kaki seperti kakimu. Ya, jadi apa yang dilihat Kristus kita lihat.
Apa yang dikerjakan oleh Kristus, kita kerjakan. Hatinya penuh belas kasihan, nah orang Kristen juga penuh belas kasihan. Tangannya melakukan perbuatan baik, banyak menolong, nah kita orang Kristen juga melakukan yang seperti itu. Langkah kakinya, ya, juga berjalan, memberitakan kabar baik, maka orang Kristen juga melakukan yang seperti itu. Oke, yang keempat, etika Kristen adalah menetapkan kehidupan moral yang hanya dapat dimengerti dalam terang kuasa yang dimungkinkan oleh Yesus Kristus dan melalui wujud dan persekutuan dengan Dia. Jadi, sifat dan karakter Kristus bisa kita miliki ketika kita memiliki persekutuan dengan Dia. Kalau jauh, nggak mungkin bisa memiliki. Satu contoh ya, kenapa ada pengerja yang mirip ya cara khotbahnya, ngomongnya dengan pendetanya. Pernah tahu nggak kalian seperti itu ya? Ini kok mirip ini dengan seniornya. Nah, karena bersekutu lama, ya tinggal bersama lama, hidup pelayanan bersama sudah lama, jadi mau tidak mau otomatis ngikut, ya gitu kan? Jadi kalau saudara-saudara dekat dengan Tuhan, maka otomatis ngikut, ya kan? Yang lalu kita sudah belajar kita ini anak-anak Allah, jadi harus mirip dengan Bapa kita, seperti itu. Kalau jauh, maka akan mirip dengan yang lain, ya kan? Nah, jadi saudara boleh lihat di situ. Ketika saudara-saudara memiliki persekutuan dengan Dia, maka otomatis sifat dan karakter Kristus itu menjadi bagian dalam hidup kita. Lalu berikutnya yang kelima, etika Kristen adalah pelajaran yang sistematis tentang bagaimana hidup menurut kekristenan yang berusaha untuk menerapkan kelakuan Kristen dalam hidupnya. Nah, ini aplikasi ya. Aplikasi dari firman, aplikasi dari apa yang kita pelajari, pendidikan agama Kristen, 1 semester selesai, tapi setelah itu kalian tidak selesai. Ya, hidup sesuai firman, belajar firman, tidak selesai, saudara. Oke, yang keenam, etika Kristen adalah menekankan tanggung jawab bagi seseorang atas setiap kelakuannya, dan kelakuan seseorang itu diuji oleh kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Jadi saudara perhatikan di situ tanggung jawabnya atas perbuatannya, lalu harus diuji dengan firman. Kita kembali di awal standarnya firman, jadi segala sesuatunya ukurannya juga firman. Tujuan belajar etika Kristen. Yang pertama, etika menaruh perhatian pada norma-norma yang membimbing perbuatan dan cita-cita manusia menuju kepada kehidupan yang baik. Nah, idealnya begitu ya, idealnya begitu. Tapi kalau kalian hubungkan dengan Alkitab, dimulai Kejadian pasal 6 tadi, kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan kalau saudara lihat, kejahatannya memuncak enggak? Ya, istilahnya dosa yang enggak pernah dilakukan zaman dulu, sekarang ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan kalau mau jujur, enggak semakin baik, maka semakin jahat. Jadi dunia enggak semakin baik, tapi semakin jahat. Sampai kepada kehancurannya, kata Tuhan. Nanti baca di 2 Petrus pasal yang ke-3 itu ya. Jadi semakin jahat. Makanya ada orang Kristen yang harus berfungsi sebagai terang, sebagai garam, harus tetap ada. Sebab kalau tidak akan memperburuk keadaan dunia ini. Ya, oke. Lalu yang kedua, etika selalu berusaha untuk menolong orang-orang untuk berpikir sesuai dengan kehendak Allah agar dapat mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat dengan lebih baik. Jadi, saudara lihat ya, sesuai dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kehendak Allah itu pasti yang terbaik. Kalau saudara belajar di Alkitab, ketik kehendak Allah itu muncul ya. Kehendak Allah hidup dalam kekudusan, kehendak Allah hidup dalam kebenaran, kehendak Allah apalagi di situ ya, melakukan pekerjaan Dia. Seperti Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, jadi saudara idealnya harus seperti itu. Nah, mungkin kalian berkata, wah sulit Pak, itu khusus untuk pendeta. Enggak, semua orang Kristen, semua orang percaya. Yang tadi katanya murid Kristus. Tapi jangan lupa ada Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan. Ya, oke. Lalu yang ketiga, kita bertujuan belajar etika adalah menyelidiki perbuatan manusia dan membimbing untuk memperbaiki perbuatannya. Keempat, etika lebih bergantung pada tekad daripada pertimbangan-pertimbangan dan uraian. Jadi aplikasi.
Bukan sekedar mengerti, bukan sekedar memahami, tapi aplikasinya apa? Gitu ya. Nah, mungkin orang berkata sulit, Pak. Loh, ternyata betul ya. Hidup sesuai firman itu kan sulit. Kalau menurut kemampuan kita, kekuatan kita nggak sanggup. Tapi kembali lagi Roh Kudus yang memampukan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Yang kelima, etika harus menguatkan kemauan orang untuk meraih yang baik daripada yang buruk. Terus ditekankan, diajarkan untuk selalu ada perubahan hidup ya. Oke, yang keenam, etika bermaksud untuk menolong, mendekati pilihan-pilihan itu dengan pikiran jernih, cerdas, dan lebih baik. Etika menyangkut pemikiran. Nah, sekarang kita lihat buah Roh Kudus di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, nanti kalian baca. Tapi sebelum itu, nah di atasnya ayat 13 sampai 26, Galatia ya, 5 ayat 13 sampai 26, dan pasal 6 ayat 1-18, maka ada yang namanya perbuatan daging. Nah, boleh saya katakan buah Roh Kudus lawan versus buah kedagingan di situ ya. Nah, surat Paulus itu ciri khasnya adalah dibagi dua bagian besar. Kalau bagian pertama itu selalu isinya ajaran atau teologi dari Paulus. Nah, di dalam ajaran itu ada teguran, ya, ada perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan, kalau salah harus bertobat, kembali kepada yang benar. Lalu yang kedua yaitu bagian praktis atau aplikasi. Nah, yang kita renungkan di dalam pelajaran etika ini adalah sudah dimerdekakan Kristus, kini apa yang harus dilakukan, saudara? Ya, sudah dimerdekakan oleh Kristus di Galatia pasal yang kelima. Maka setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan kalau hidup oleh roh maka tidak akan mengikuti atau menuruti keinginan daging. Nah, pertanyaannya, sampai sekarang benar ada pergumulan antara roh dan kedagingan. Roh maunya mengikuti keinginan Tuhan, ya, hidup sesuai dengan firman. Tapi kedagingan, nah ini arti figuratif ya, saudara. Dagingan apa? Ya selalu perbuatan yang melawan, keinginan-keinginan yang melawan. Satu contoh, Tuhan pernah berkata ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya toh, kepada para muridnya, 3 orang muridnya itu. Dia berkata, roh penurut, daging itu lemah. Ya, roh penurut apa di situ? Ingin berdoa. Wah, cita-citanya, keinginannya, aku mau berdoa. Kapan mau berdoa? Tengah malam, umpama. Aku mau komitmen nih, masih komitmen ya. Jam 12 tengah malam itu atau jam 1 dini hari aku mau berdoa. Tapi kedagingannya apa? Iya, mengantuk ya. Enggak jadi, akhirnya tertidur atau tidur. Nah, Tuhan juga berkata kepada Petrus dan Yakobus, Yohanes tuh 3 muridnya. Ya, pengennya berdoa, tapi karena malam ya capek akhirnya tidur kan mereka. Sampai seperti itu. Jadi itu pergumulan sampai hari ini terus-menerus. Nah, apa maksudnya roh yang dikatakan Paulus? Bagian diri kita yang telah diperbarui. Dan ini terus berjuang melawan dosa dan keinginan-keinginannya. Sampai hari ini. Jadi sudah percaya Kristus pun masih berjuang untuk melawan keinginan daging itu. Dan kenyataannya selalu muncul. Ya, keinginan daging itu selalu muncul. Apa itu nanti kita akan lihat ya. Nah, kalau ikut daging berarti Paulus berkata kamu kalah dengan dosa itu. Ya, harusnya menang, hidup dalam roh, pimpinan roh, tapi akhirnya kalah. Nah, coba kalian renungkan aja dalam hidupmu ya. Menang apa kalah? Terus menerus seperti itu. Nah, apa artinya keinginan di situ? Perjuangan dan pergumulan dengan kekuatan atau tenaga kita. Jadi memang ada usaha. Gitu ya, untuk berjuang, untuk bergumul, menang atau kalah. Nah, kedagingan di situ artinya bagian diri kita yang rusak dan duniawi. Ya, yang semester lalu itu ada salah satu mahasiswa yang berkata begini, Pak, saya ini sudah baik dulunya memang rusak, kemudian masuk gereja di Surabaya sudah baik, lalu ketemu teman-teman jadi rusak lagi. Wah, saya jadi bingung ini ya, karena lingkungan Pak, karena teman-teman jadi rusak lagi. Nah, berarti dia kalah kan? Nah, harusnya dia berjuang
harus punya keinginan yang kuat untuk mengalahkan semuanya itu, tapi ternyata dia kalah. Gitu. Terus gimana solusinya, Pak? Ya kembali kepada Tuhan, bertobat kamu. Gitu ya. Tapi kok susah, Pak, sulit, Pak, selalu saya kalah. Nah, terus berjuang lagi. Nah, saya memberi nasihat begitu berdasarkan firman Tuhan ya. Oke, itu terus-menerus. Nah, seperti yang dialami Paulus, Saudara lihat. Jangankan kita, Paulus saja punya pengalaman di Roma pasal 7 ayat 18 sampai 26. Itu Paulus yang baru, artinya sudah jadi rasul, sudah jadi hamba Tuhan. Nah, dia berkata apa? Ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dia mengakui begitu ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, maksudnya kehendak yang baik. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Coba, pengennya yang baik, tapi selalu yang jahat. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Coba lihat. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan, rasul besar saja, punya perjuangan dan punya pergumulan seperti itu. Yaitu keinginan roh, berjuang melawan keinginan daging itu tadi. Ya. Lalu ayat yang ke-20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Artinya dosa di sini adalah kuasa dosa. Ya, kuasa dosa. Kekuatan dosa yang terus membawa kita semakin dalam terpuruk keadaannya. Nah, digambarkan seperti apa? Seperti orang yang masuk ke lumpur itu loh. Coba, ketika dia masuk ke lumpur, awalnya masih kakinya yang masuk, tapi lama-lama kan dia tenggelam sampai seluruh tubuhnya. Kenapa? Karena ada kuasa yang apa istilahnya? Menarik dia ke bawah. Nah, demikian juga kuasa dosa digambarkan seperti itu. Satu kuasa, kekuatan, tenaga yang menarik kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, itu ya. Paulus berkata, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi kuasa dosa yang diam di dalam aku. Ya, kuasa dosa terus ada. Keinginan untuk menarik kita untuk jauh dari Kristus itu terus ada. Jauh dari persekutuan dengan Dia terus ada. Oke, ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Lihat, niatnya inginnya baik, tapi yang jahat selalu muncul. Oke, lalu ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. 23, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kalau ayat ini berhenti sampai di sini, benar-benar celaka ya. Benar-benar celaka. Lalu solusinya bagaimana? Paulus mengakui ayat 24, aku manusia celaka. Mungkin saya dan saudara sore hari ini juga berkata celaka kalau seperti itu. Seperti Paulus berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini, ya, yang dikuasai oleh dosa? Lalu ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, ada solusinya. Solusinya apa? Melalui Kristus. Melalui kasih karunia atau anugerah Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Lalu ayat 26, dia tubuh. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Puji Tuhan ya, ada Kristus yang sudah hadir ke dalam dunia, dan saya dan saudara manusia berdosa yang sudah percaya kepada Dia. Nah, Kristus itu yang melepaskan dari semuanya itu. Nah, sekarang kita lihat pengalaman setelah lahir baru. Jadi, saudara sudah bersaksi yang lalu ya, menulis pengalaman kelahiran baru saudara masing-masing. Setelah saudara sudah dilahirkan baru, maka bukan berhenti selesai dari dosa yang mengganggu itu tadi, enggak. Karena kuasa dosanya tetap ada. Makanya dikatakan keinginan roh dan keinginan daging yang terus-menerus berperang di dalam hidup orang percaya. Makanya tadi ikuti keinginan roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Nah, itu terus
berjuang terus berperang di sana. Saudara punya kuasa, punya tenaga, punya kekuatan untuk melawan keinginan daging itu. Jangan sampai kita dikalahkan. Oke ya. Nah, itu setelah lahir baru terus menerus. Nah, kalau hidup oleh Roh tidak akan menuruti keinginan daging. Dipimpin Roh, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu Galatia pasal yang keempat ya. Sebab hukum Taurat adalah perhambaan. Ya, artinya apa? Di situ ya hidup lama ya atau yang terkutuk dan lain sebagainya. Nah, itu bagaikan sesuatu yang memperhamba kita. Makanya sekali lagi sudah percaya Yesus, setiap hari dipenuhi Roh, artinya dipimpin oleh Roh Kudus itu, maka otomatis kita bisa mengalahkan keinginan daging itu. Nah, sekarang Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Istilahnya perbuatan daging atau buah daging yang tadi dikatakan oleh Paulus. Apa itu? Yang pertama dikatakan percabulan. Ya, coba dibaca dulu. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 ya. Sebelum masuk ke buah Roh Kudus. Nah, ini kontrasnya. Silakan baca. Oke, Francisca ya. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat 16, mulai ayat 16. Ya. Francisca. 16 sampai 21. Iya. Hidup menurut daging atau roh. 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal dengan demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, terima kasih, Francisca. Nah, jadi saudara lihat ya, di situ perbuatan daging sangat banyak sekali. Dan ini kadang muncul kan, sudah lahir baru, sudah ngakunya Kristen, percaya Yesus. Nah, selalu muncul nih yang begini. Yang pertama percabulan, dari kata Yunani porneia ya. Dari kata itu muncullah kata porno ya. Artinya apa? Kelakuan dan hubungan seksual amoral, termasuk menyenangi gambar, film, dan bacaan porno. Nah, ini coba lihat ya. Oke, yang kedua kecemaran tadi dikatakan. Kata Yunaninya akatarsia, artinya dosa-dosa seksual, perbuatan yang jahat dan kotor, termasuk pikiran dan keinginan hati. Jadi sekali lagi belum melakukan, tapi kalau pikiran dan hatinya sudah kotor seperti itu, ya sudah tercemar. Ya, yang ketiga hawa nafsu, kata Yunania aselgia, artinya sensualitas, mengikuti nafsu dan keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. Dan lihat ya. Yang keempat penyembahan berhala, dari kata Yunani idolatria, artinya menyembah roh-roh, menyembah orang atau patung berhala, kepercayaan pada seseorang, lembaga, atau benda yang dianggap berkuasa setara dengan atau lebih daripada Allah dan firman-Nya. Jadi kalau menyembah di luar Allah gitu ya, itu namanya penyembahan berhala. Kenapa? Karena hanya Allah yang layak disembah. Tapi kalau ada orang yang menyembah selain Allah, itu sudah menyembah berhala. Nah, ini bisa dikembangkan panjang lebar. Kalau berhala masa kini ya macam-macam kan. Jadi bukan patung lagi, ya mungkin roh-roh sudah enggak lagi. Tapi kalau di daerah-daerah, ya saya nggak tahu ya kalian yang dari mana gitu ya. Di daerah-daerah yang punya ilmu-ilmu jimat-jimat, nah itu masih ada yang seperti itu. Ya, itu artinya penyembahan berhala. Lalu yang kelima dikatakan sihir.
Kata Yunani pharmakeia, artinya ilmu sihir, spiritisme, menyembah setan-setan dan penggunaan obat bius untuk memperoleh pengalaman rohani, katanya begitu ya. Jadi ini termasuk sihir itu tadi. Yang keenam, perseteruan. Kata Yunaninya echtra. Artinya maksud dan perbuatan permusuhan yang hebat atau kebencian. Lihat. Yang ketujuh, perselisihan. Kata Yunaninya eris, artinya bertengkar ya, atau perebutan keunggulan, perebutan apa istilahnya ya, jabatan, tapi saudara ya ini dengan hal-hal yang negatif tentunya ya. Oke, lalu yang keenam, iri hati. Kata Yunaninya selos, atau apa, orang berkata jealous gitu ya. Nah, artinya benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Nah, harusnya senang kalau ada orang lain yang berhasil. Kenapa kok dia berhasil, aku tidak? Salahnya di mana? Kan harusnya begitu ya. Tapi iri hati artinya ada orang lain maju, orang lain berhasil, dia benci, marah. Nah, akhirnya melakukan berbagai macam cara sampai akhirnya dia berdosa. Ya, itu yang disebut dengan iri hati tadi. Yang 9, geram. Kata Yunaninya tumos, artinya kemarahan meledak yang berkobar-kobar dengan kata-kata atau tindakan yang keras. Itu ya. Emosi yang tidak terkontrol. Yang ke-10, kepentingan diri sendiri. Kata Yunaninya eiriteia, artinya ambisi untuk mencari kekuasaan. Oke. Lalu 11, percideraan atau pertikaian atau percekcokan. Dari kata Yunani dekostasia, artinya memperkenalkan ajaran yang memecah belah yang tidak didukung firman Tuhan. Nah, ini dalam arti, coba lihat, kalau ada ajaran sesat, guru-guru palsu, surah 1 Timotius memperingatkan selalu menyebabkan percideraan, pertikaian, percekcokan, perbantahan. Tapi kalau mengajarkan firman, pasti mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Ya, selalu begitu, saudara. Yang ke-12, roh pemecah. Hairesis kata Yunaninya. Pemisahan jemaat ke dalam berbagai kelompok tertutup yang menghancurkan persatuan gereja. Dari kata ini muncullah kata heresi, artinya bidat. Gitu ya. Jadi pengajar sesat, ya bidat ya, artinya ajaran sesat yang ada di dalam gereja pasti menghasilkan perpecahan, saudara. Itu yang dikatakan perbuatan daging tadi. Lalu yang ke-13 masih ada kedengkian, kata Yunaninya petonos. Ya, artinya perasaan tidak suka, bercampur benci terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang diinginkan. Kemabukan, kata Yunaninya mete. Artinya merusak penguasaan mental atau fisik dengan minuman keras. Saya pernah pelayanan di luar pulau ya, Indonesia Tengah. Wah, ini orang Kristen seperti itu. Tangan kanan Alkitab, tangan kiri miras ya. Seperti itu ya. Jadi kalau malam tahun baru itu, besoknya tanggal 1 Januari ketemu mereka ada di apa? Selokan-selokan ya, karena teler gitu ya. Jatuh ke sana sampai pagi. Ya, Natalan juga seperti itu. Makanya aneh ya, daerah Kristen ya nuansanya nuansa Kristen, tapi hidupnya seperti ini, saudara, penuh dengan pesta pora dan kemabukan. Lihat ya, mereka Kristen, percaya Yesus, sudah lahir baru, tapi harus berjuang, tapi dikalahkan dengan hal-hal yang bersifat daging itu tadi. Lalu hubungannya dengan yang ke-15, pesta pora. Kata Yunani komos, artinya berpesta dengan minuman keras dan bersukaria secara berlebihan, obat bius, acara seks atau yang semacam itu. Ya, oke, katakan dan sebagainya. Katakan serupa dan masih banyak lagi. Jadi sudah lihat, itulah perbuatan daging yang dikatakan oleh Paulus. Dan itu harus dilawan. Ya, terus-menerus ada. Nah, terhadap semuanya itu, Paulus mengatakan, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, barang siapa melakukan hal yang demikian, artinya apa? Terus-menerus, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat yang ke-21. Ingat, kalau melakukan hal itu, perbuatan daging itu tadi,
terus-menerus, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang diperingatkan oleh Paulus kepada jemaat Galatia, kepada orang Kristen masa kini juga. Jadi mengaku percaya Yesus, ya sudah lahir baru, tapi kalau masih melakukan perbuatan daging terus-menerus, dikatakan apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan-jangan memang belum lahir baru, saudara. Ya, orang sudah lahir baru bisa jatuh dalam dosa, bisa sekali saja. Tapi setelah itu dia menyesal, lalu sadar, bertobat kembali kepada Tuhan. Bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup dalam dosa. Artinya hidup dalam dosa itu adalah terus-menerus. Tidak akan menerima kerajaan Allah bagi yang belum lahir baru. Oke, kurang 2 menit sampai di sini dulu. Silakan kalau ada yang menanggapi. Setelah ini nanti kita sambung ke buah Roh Kudus, saudara. Silakan. Ada yang menanggapi dengan pertanyaan? Silakan. Kan misalnya di semua tempat lah itu pasti ada yang namanya suatu konflik gitu ya Pak. Semisal kalau di persekutuan nih, misal di persekutuan ini kan mungkin emang banyak orang kan Pak, pasti nggak jauh-jauh dari suatu konflik. Nah itu gimana cara mengatasinya biar mungkin kalau ada persekutuan itu benar-benar kita persekutuannya tuh murni mencari Tuhan, sama-sama tumbuh di dalam Tuhan tanpa terlibat. Misal kalau pemuda tuh biasanya suka rasa-rasan kan Pak, suka rasa-rasan atau suka nyinyir satu sama lain itu gitu Pak. Ya, oke, terima kasih. Nah, di dalam persekutuan itu kan ada ketuanya. Ya, ketuanya berperan di situ. Harus punya kepekaan juga. Ini salah satu anggota dengan yang di sana kok ada ya sedikit masalah, ya konflik itu tadi. Ya, ketuanya yang turun tangan mendamaikan. Gitu ya. Memang kecenderungan orang berdosa seperti itu. Selalu keinginan dagingnya tadi dilakukan ya. Ya, entah rasa-rasa, entah apa, iri hati lah, apa, segala macam. Selalu muncul begitu. Makanya terus diingatkan untuk kembali ke firman. Ya toh, sudah lahir baru itu harus hidup baru. Karakter yang lama, yang buruk harus dibuang. Katanya sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru. Lah kok terus muncul? Kan nggak boleh itu. Ya, itu sebenarnya harus diingatkan terus. Makanya itu gunanya persekutuan di sana.